Masih dari kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa Yuvita Tri Rizky atau YTR yang masih diperbincangkan sampai dengan saat ini. Hebohnya kasus ini seperti diketahui juga sempat membuat suatu lembaga yang khusus menangani masalah perempuan sempat kena imbasnya. Awalnya Komnas Perempuan, Sondang Friska Simanjuntak, dalam konferensi persnya sempat menyebut bahwa kasus ini bukan termasuk dalam tindakan penyiksaan. Alasannya, karena tidak masuk kategori dalam Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tak lama setelah itu, pernyataan itu langsung menjadi polemik keras di masyarakat. Banyak yang menyayangkan kenapa pernyataan ini bisa terucap, hingga akhirnya memuat pihak Komnas Perempuan akhirnya meminta maaf. Lantas, bagaimana tanggapan pakar hukum dan pengamat soal pernyataan yang tengah viral tersebut? Benarkah seperti dikatakan komisioner, para pakar dan pengamat setuju bahwa apa yang didapatkan Yuvita hingga membuat beberapa bagian tubuhnya rusak belum masuk dalam kategori penganiayaan? Dan lalu, seperti apakah pula update kondisi terbaru Yuvita menurut sang kakak ipar Melani? Dan apakah permintaan maaf dari pelaku Taufik Hidayat bisa meredakan luka yang sudah terlanjur dalam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut kasus Yuvita bukan termasuk dalam kekerasan atau penyiksaan yang langsung menuai kritik tajam dari masyarakat luas. Menyikapi hal itu, diwakili oleh Wakil Ketuanya Ratna Bataramunti, pihak Komnas sebenarnya sudah meminta maaf dan memahami betul besarnya perhatian publik terhadap masalah ini. Dan menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus mantan pejabat tinggi kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Riki Sitohang pun angkat bicara dan memberikan pandangannya untuk statement yang banyak memicu kegeraman dari masyarakat tersebut. Dan miss-nya di mana? Dia salah memberikan suatu tanggapan bahwa ini tidak penganiayaan berat. Betul. Ya kalau sudah minta maaf ya dimaafkan lah. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Jangan selalu dendam kepada orang. Ya syukurnya dia sudah mengetahui bahwa dia melakukan suatu jawaban yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Mungkin Komnas Perempuan setelah melihat situasi kondisi yang sesungguhnya ternyata begini, nah, dia tarik kembali kan kata-katanya sah-sah saja. Kalau saya kan orangnya kan begitu ya. Kalau memang dia sudah minta maaf ya sah-sah saja. Berarti pendapatnya yang pertama itu sudah ditarik kembali kepada konstruksinya ini. Ya sudahlah. Kan sekarang kan kadang-kadang kan informasi itu informasi secuil dari informasi yang penuh. Kita juga kan no one to be perfect lah. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Namun memang kita sesalkan harusnya sebelum memberikan statement, kau kumpulkan dulu informasi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Praktisi hukum yang berpengalaman puluhan tahun di instansi kepolisian ini pun lagi-lagi buka suara, menyampaikan pesan penting agar Komnas Perempuan sebagai lembaga yang dipercaya publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Pasalnya, menurut Irjen Pol Riki Sitohang, sebagai lembaga yang tugas utamanya adalah melindungi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk Yuvita, maka agaknya sudah sewajarnya pernyataan itu harusnya tidak pernah keluar dari mulut mereka. Komnas Perempuan kan sudah minta maaf dan sudah menganulir dia punya pernyataan. Terus kenapa diambil jadi pokok permasalahan lagi? Ya sudahlah, kita saling memaafkan. Dan dia kan tidak punya niat untuk
menutupi perbuatan itu. Dia kan Komnas Perempuan, tapi dia misclass di dalam hal mengucapkan suatu pendapat yang tidak sepenuhnya dia ketahui. Kesalahannya kan di situ. Lupa dia, lalai. Harusnya dia harus memberikan satu tanggapan secara komprehensif. Pasti berat. Ini bukan penganiayaan berat lagi. Udah semi pembunuhan, bukan berat lagi, semi pembunuhan yang betul-betul tidak manusiawi. Ini lebih baik daripada kayak gini. Ini kan nyiksa pelan-pelan, patah, hancur semua. Ini kan sama dengan menyuruh orang mati pelan-pelan. Yang kedua, kalau dia hidup, kan dia cacat seumur hidup dia. Manusiawi nggak kira-kira? Kalau sudah nanti ini bergulir di pengadilan diputuskan, saya sangat berharap bahwa diberikan sanksi hukum yang terberat dan seberat-beratnya. Bagaimana kalau ada perubahan itu, bisa nggak dihukuman mati nih? Kebetulan di KUHP kita belum ada menentukan itu. Tapi hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Kalau di Amerika tuh hukumannya tuh selama hidup dia di penjara terus, nggak melihat lagi dunia luar. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Sementara itu, masih melanjutkan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa Yuvita Tri Rizky yang terjadi di Bilangan, Bandung, Jawa Barat tersebut. Sebelumnya, tim intens investigasi sempat mewawancarai secara eksklusif Melani, kakak ipar Yuvita. Melani menceritakan kondisi terkini korban. Menurutnya, kondisi sang adik sudah jauh lebih membaik dibandingkan saat pertama kali ditemukan. Infeksi di tubuhnya sudah mulai mereda, dan kini Yuvita sudah mulai bisa belajar duduk dan berjalan perlahan. Namun, Melani mengaku belum merasa lega sepenuhnya, meski pelaku Taufik Hidayat sudah diamankan pihak kepolisian. Ia masih khawatir jika hukuman yang nanti dijatuhkan terasa terlalu ringan dibandingkan penderitaan yang dialami adiknya. Oh, alhamdulillah ya kalau sekarang udah mendingan, jauh mendingan dari sebelumnya gitu. Dari pertama kali kita temukan, sekarang alhamdulillah infeksinya udah mulai mereda. Walaupun tidak 100% tapi alhamdulillah sudah mulai belajar jalan, duduk. Alhamdulillah meningkat sih dari pertama kali ketemu. Alhamdulillah ya, saya seneng, lega, tapi belum terlalu lega karena kan vonis hukuman belum jatuh. Saya takutnya pelaku dihukum ringan gitu. Jadi saya belum terlalu merasa lega lah gitu. Yang jelas saya mau tanya dulu nih, kenapa dia bisa ngelakuin hal seperti itu kepada adik saya. Itu jelas. Kedua, kalau dia minta maaf, seumpamanya dia minta maaf sama saya, maaf kamu udah nggak ada gunanya sekarang. Maaf kamu nggak akan bisa nyembuhin luka adik saya. Maaf kamu nggak akan bisa nyembuhin luka keluarga kami. Melani juga mengaku sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal sekejam ini akan menimpa sang adik. Awalnya, ia dan keluarga justru mengira Yuvita sudah hidup bahagia dan mandiri karena adiknya itu sendiri yang memutus hubungan komunikasi. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Baru terungkap belakangan ini menjadi awal mula neraka bagi sang adik. Melani juga sempat menceritakan bahwa pernyataan Yuvita yang selama ini tidak ingin dicari dan sudah hidup bahagia, kemungkinan bukan atas kehendaknya, melainkan karena tekanan dan ancaman dari pelaku. Kini, Melani menegaskan, ia dan keluarga akan terus berjuang semampunya agar Yuvita mendapatkan kesembuhan sepenuhnya dan keadilan yang seadil-adilnya. Sama sekali nggak nyangka, kita sih mikirnya adik kami udah bahagia, udah enak hidupnya karena dia yang memutus silaturahmi dengan kami, dia yang memutus keterikatan dengan kami gitu. Kami pikir ya dia sudah bahagia dengan pilihan hidupnya. Ternyata itu pun di bawah tekanan si pelaku ternyata. Pokoknya kamu jangan sedih, buat Yupi kamu jangan sedih. Kita pasti akan berjuang buat kamu sebisanya sampai kamu dapat keadilan yang seadil-adilnya. Tentu saja.
Tapi ya sudah lah, yang sudah sekarang kita fokus untuk kesehatannya Yovita. Semoga badai ini cepat berlalu. Praktisi hukum Deolipa Yumara sempat angkat bicara mengenai pernyataan Komnas Perempuan. Pakar hukum Deolipa Yumara juga ikut menanggapi peristiwa ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap Yovita sudah jelas masuk dalam kategori penganiayaan berat, bahkan disertai tindakan penyekapan paksa. Deolipa juga menjelaskan bahwa unsur penganiayaan berat terpenuhi ketika perbuatan itu menyebabkan luka yang tidak bisa pulih kembali secara sempurna, seperti kasus Yovita yang salah satu bibirnya digunting hingga rusak permanen. Ini kasus Taufik Hidayat dengan korbannya Yovita. Yovita dianiaya secara berat oleh si Taufik. Di-kap juga kan, bibirnya itu udah termasuk penganiayaan berat. Jadi penganiayaan berat itu kalau orang kemudian dianiaya, kemudian timbul cedera yang kemudian nggak bisa diperbaiki lagi. Misalnya kakinya atau bibir gitu, atau muka jadi rusak kena begitu, itu disebut penganiayaan berat. Jadi ya masuk unsurnya penganiayaan berat. Selain itu, menyikapi kritikan pedas yang disampaikan netizen setelah pernyataan Komnas Perempuan yang beredar luas, Deolipa menilai hal itu adalah hal yang wajar dan sah terjadi. Ia mengingatkan bahwa lembaga publik harus lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menyakiti hati korban dan keluarganya. Meski begitu, ia juga berpendapat bahwa lembaga itu menyampaikan permintaan maaf, maka proses perbaikan dan koreksi ke depannya menjadi hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Lantas, pasal apa saja yang bisa diterapkan kepada pelaku menurut Deolipa Yumara? Tapi kita anggap aja sekarang ini karena mereka sudah minta maaf, ya sudah, Komnas Perempuan sudah minta maaf, ya sudah kita berilah maaf begitu. Atau Komnas Perempuan juga jangan menyalahkan netizen, karena kalau netizen menyatakan harus dipecat begitu ya, karena itu ulah sendiri gitu, tidak hati-hati berbicara gitu kan. Sudah jelas tuh Komnas Perempuan bilang kami salah dalam berbicara kan, salah menjelaskan konteks, maksud dan yang keluar di bibir tuh berbeda kan begitu. Ya sudah, itu karena kesalahan seperti itu ya wajar aja netizen mendiskreditkan atau mengadakan sumpah serapah buat si Komnas Perempuan ini. Ya semua netizen kan, pengacara-pengacara juga, pakar hukum juga kan menyayangkan gitu. Jadi kalau kita sih nggak mengecam, karena mereka udah kadung minta maaf duluan, ya sudah nggak usah kita kecam lah, udah minta maaf kan. Oh iya, ini penganiayaan berat ini, ancaman hukumannya tuh sampai 15 tahun tuh. Jadi ancaman hukuman terhadap penganiayaan berat yang menyebabkan tubuh fisik seseorang kemudian menjadi tidak bisa berfungsi secara normal kembali. Selain itu, Denny Sumargo sebagai salah satu orang yang bisa dibilang pertama kali mengangkat kasus ini ke halayak ramai, sempat angkat bicara mengenai penangkapan pelaku Taufik Hidayat. Lantas, apa kata Densu? Benarkah menurutnya permintaan maaf dari pelaku Taufik Hidayat bisa meredakan luka yang sudah terlanjur dalam? Memberikan pandangannya terkait permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat, Densu menyatakan, meski setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan bertaubat, tapi agaknya tidak bagi Taufik. Pasalnya, ia sendiri melihat langsung bagaimana luka itu terjadi pada korban Yovita.
Densu juga mengungkap informasi yang bikin publik semakin terkejut, bahwa diduga ada korban lain selain Yuvita yang juga pernah mengalami perlakuan serupa dari pelaku. Tapi semua perlu waktu. Saya kalau lihat keluarga adik kan kemarin kakaknya datang. Jangankan maafin ya, dia kasih matanya dia buat adik saya ini pun buat saya gak setimpal. Bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas sebenarnya, tapi semua perlu waktu. Dan bagaimana ya, Taufik ini sebenarnya begini, manusia itu kan harus dikasih kesempatan kedua ya. Tapi Taufiknya janganlah kayaknya ya. Usah ya. Maaf, karena kan dia juga punya keluarga sih sebenarnya. Intinya begini, siapapun itu kalian di luar, ini kan sebenarnya contoh kasus juga. Jangan jadi orang kayak Taufik. Dan untuk orang kayak Taufik, cepatlah bertobat segera mungkin. Karena tobatmu pun juga belum tentu bisa menyembuhkan hati keluarganya. Dan juga belum tentu bisa menyembuhkan luka si Vita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.